Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lin Xin adalah penyihir yang tidak bisa menggunakan sihir menyerang, tapi itu tidak berarti kalau dia tidak pintar. Sebaliknya, dia adalah pria yang sangat pintar. Apa namanya CR? Dia adalah seorang asasin. Apakah dia menggunakan senjata lain selain tongkat bambu? Sepertinya tidak. Dari awal kompetisi sampai sekarang, CR tidak mengeluarkan senjata pembunuh lainnya. Jika dia benar-benar mengeluarkannya, pada level apa kekuatan serangannya? Dia ingin ujian pertamanya bagus karena kekuatan pertahanannya yang hebat, pikir Lin Xin. Di grup ketiga, Long Hao Chen juga yang pertama muncul di panggung hari ini. Hanya saja, pertandingannya tidak sesantai CR. Wang Yuan menghadapi Long Hao Chen sebagai lawannya, tangan kanannya memegang perisai berat, yang bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri, dan menatap Long Hao Chen dengan mata penuh percaya diri. Dia tahu, bahwa selama dia bisa memenangkan pertandingan ini, maka tempat pertama dari kelompok kedua adalah miliknya. Meskipun kompetisi melawan mereka yang berada di 16 besar akan melibatkan pengundian dari undian yang lainnya, yang pertama dari kelompok mereka akan bertemu dengan kelompok lain, jadi jelas, baginya, memiliki status peringkat pertama dari kelompoknya, itu akan sangat menguntungkannya. Hanya saja, dia juga tahu bahwa pria di depan matanya ini akan sangat sulit untuk dihadapinya. Hari itu, ketika Long Hao Chen mengalahkan Huang Yi, meskipun penampilan Hao Yue yang muncul sebentar, itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Pertandingan dimulai. Wasit mengumumkan sebelum perlahan-lahan mundur ke belakang. Wang Yuan memegang perisainya, dan ditempatkan secara horizontal, perisai yang ditempatkan di depan tubuhnya, saat dia menghadapi Long Hao Chen dan berteriak. "Panggil tungganganmu. Biarkan tungganganmu ini keluar," teriak Wang Yuan. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu tidak adil. Jika kekuatan kamu benar-benar dapat memaksa aku untuk melakukannya, aku akan mempertimbangkannya kembali," jawab Long Hao Chen. Meskipun dia benar-benar berharap agar kompetisi hebat ini akan membantunya untuk meningkatkan pengalaman tempurnya, namun, dia juga tidak bisa untuk tidak fleksibel. Menerobos tingkat kelima adalah sesuatu yang Long Hao Chen sendiri tidak harapkan untuk terjadi, tapi sekarang, tidak hanya dia telah menerobos, Hao Yue juga telah menyelesaikan evolusi keduanya. Ini akan memberinya kekuatan nyata yang diperlukan untuk memasuki tiga besar di final ini. Bagaimanapun juga, ada tungku spiritual sebagai hadiahnya. Selanjutnya, janji yang dibuatnya untuk Lin Xin belum tercapai. Tentu saja, itu akan menjadi yang terbaik jika dia bisa berada di puncak seleksi pemburu iblis ini. Long Hao Chen benar-benar tidak menyukai perasaan berutang sesuatu kepada seseorang. Wang Yuan tidak bisa menahan diri dan tertawa ringan. Memegang permata kecil dengan tangan kirinya, dia mengangguk ke arah Long Hao Chen. "Seperti yang kamu katakan, mari kita bertarung dengan pertarungan yang adil," ucap Wang Yuan. Di saat dia mengatakan itu, dia berteriak keras sebelum berlari ke arah Long Hao Chen dalam waktu singkat. Meskipun kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan seorang asasin, dengan setiap langkahnya, suara ledakan keras terdengar, dan kekuatannya telah memaksanya sendiri meningkat. Energi spiritual perak bangkit, dan menutupi kulitnya dengan lapisan perak yang cemerlang. Bukankah dia berada di tingkat kelima? Itu adalah energi spiritual yang nampak cair, gumam Keng Hao Chen. Long Hao Chen langsung kaget, karena selama pertandingan sebelumnya, Wang Yuan hanya menampilkan kekuatan yang berada di puncak tingkat keempat. Ini adalah pertama kalinya, dia menunjukkan kekuatan di level tingkat kelima. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya, apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, atau baru-baru ini dia telah membuat terobosan. Menurut logika umum dari kuil prajurit, Wang Yuan sama sekali tidak cocok dengan cetakan prajurit perisai biasa. Perisai besarnya itu, pada dasarnya digunakan seolah-olah itu adalah kapak yang berat. Kurang dari 10 meter dari Long Hao Chen, menapakkan kaki kanannya, dia melompat ke udara, lalu mengayunkan perisai besarnya, dan langsung menuju kepala Long Hao Chen. Dengan tatapan kejam yaitu, dia bahkan tidak memiliki setengah dari kelembutan yang seharusnya dimiliki seorang wanita, dan bahkan lebih kejam daripada pejuang pria.
Long Hao Chen memegang perisai besi di tangan kirinya, dan pedang api di sebelah kanannya. Itu adalah perisai besi yang bagus. Setelah kehilangan Radiant Shield, ia pergi untuk melihat-lihat rumah lelang utama aliansi. Namun, dengan jumlah uang pribadi yang dia tinggalkan setelah memberi makan Hao Yue, semua senjata bagus itu tampaknya terlalu mahal. Itu sangat mahal, sehingga dia pergi tak lama setelah hanya melihat beberapa kali. Perisai tingkat sihir biasa akan menelan biaya hingga 1000 emas. Bahkan sebuah perisai yang terbuat dari bahan alloy, harganya mencapai 100 emas. Di bawah situasi tak berdaya ini, Long Hao Chen menghabiskan 10 emas untuk membeli perisai besinya. Dia juga menghabiskan 20 emas hanya untuk membeli pedang berat yang dia simpan di cincin penyimpanannya. Dia hanya bisa memikirkan itu setelah tahap terakhir ini, ketika dia akan segera bergegas kembali ke kuil ksatria untuk mengambil hadiahnya dari babak penyisihan, 10 kualifikasi teratas, semuanya bisa mendapatkan peralatan langka di tier spiritual. Jika dia menjual benda ini, dia bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli satu set perlengkapan magic tier. Dia jelas tidak akan meminta uang kepada saudara perempuannya, apalagi gurunya. "Kesal," ucap Long Hao Chen. Melawan Wang Yuan yang telah maju dari udara untuk menyerangnya, Long Hao Chen segera menggunakan skill Assault. Secara alami, dia tidak menghadapinya, tetapi mengapit sisi wanita itu dengan skill Assault-nya. Dengan kecepatan yang meningkat, dia menghindari serangan Wang Yuan. Bang! Perisai raksasa menghantam tanah dengan keras, dan energi spiritual perak menghilang, lalu menciptakan gelombang getaran yang terdistorsi. Meskipun perisai Wang Yuan tidak hanya nyaris mengenainya, serangan ini sebanding dalam hal kekuatan, jika dibandingkan dengan Holy Sword yang telah dipadukan dengan Light Tone milik Long Hao Chen. Meskipun Long Hao Chen menghindari serangan Wang Yuan, energi spiritual perak yang dihamburkan itu, memiliki efek pada tubuh Long Hao Chen, sampai-sampai setelah serangan awal yang dia lancarkan, ia tidak bisa menindaklanjuti dengan serangan lainnya. Wang Yuan terus-menerus menyerang, wajahnya tak tergoyahkan. Tiba-tiba saja dia mengayunkan perisainya ke Long Hao Chen, dan dengan segera, bongkahan tanah kuning menyebar ke udara, lalu menyelimuti tubuh Long Hao Chen di dalam. Dengan jentikan pergelangan tangan Wang Yuan, perisai besar itu terbang lurus ke arah Long Hao Chen. Menghasilkan suara dengung, udara terdengar seperti mesin penggiling yang mengerikan. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan, yang bisa membuat siapapun terkagum-kagum. Long Hao Chen memiringkan bagian atas tubuhnya ke belakang, dan pinggangnya tampak lentur. Melihat ke belakang, dia bisa melihat bahwa perisai besar Wang Yuan masih menghasilkan suara-suara dengungan saat terbang di atas kepalanya. Pada saat ini, Long Hao Chen berlari dari kaki kanannya. Saat ini, Wang Yuan tidak memiliki perisainya, itu adalah momen terbaik untuk menyerangnya. "Shield Charge," gumam Long Hao Chen. Long Hao Chen memegang perisai besinya yang bagus, dan langsung menuju ke Wang Yuan. Tetapi pada saat ini, perisai besar Wang Yuan berputar kembali, itu mirip dengan bumerang. Wang Yuan dengan dingin mengeluarkan erangan, lalu cahaya keperakan melintas di sekitarnya, saat dia maju ke arah Long Hao Chen tanpa ragu-ragu. Yang mengejutkan Long Hao Chen, perisai besar telah kembali ke tangannya pada saat berikutnya. Situasi saat ini telah berubah, dua orang yang membawa perisai sekarang saling menyerang. Bang! Long Hao Chen terpental lebih dari 5 meter ke belakang, dan di bawah getaran yang kuat, perisai besi di tangannya sudah dipecah menjadi potongan logam. Peralatannya yang hancur, itu adalah kekecewaan yang nyata baginya, tetapi Long Hao Chen juga menemukan keheranannya, bahkan dengan dorongan dari darah Hao Yue kepada energi spiritual eksternalnya, ketika menghadapi Wang Yuan, dia tidak bisa mengambil keuntungan sedikit pun, dan dia bahkan malah menderita beberapa kerugian. Gadis muda ini benar-benar kuat, gumam Long Hao Chen. Karena dia punya janji dengan Chai Er setiap hari, Long Hao Chen tidak benar-benar mengamati perkelahian Wang Yuan. Segera, itu menjadi jelas baginya bahwa dengan mengandalkan keterampilannya sendiri, gadis ini telah memperoleh 7 kemenangan hingga sekarang. Energi spiritual berwarna perak itu, mungkinkah itu mengandung atribut spasial, pikir Long Hao Chen. Pada saat ini, Long Hao Chen segera mengerti. Jika bukan karena atribut spasial, bagaimana perisainya bisa kembali ke tangannya dengan tiba-tiba? Long Hao Chen bergerak mundur, dan Wang Yuan juga sedikit kecewa.
Pada titik ini, energi spiritual internal mereka cukup banyak yang terkuras. Teknik mereka itu, semuanya setara satu sama lain, satu-satunya perbedaan adalah, energi spiritual eksternal dan peralatan mereka. Tanpa ragu, perisai besi Long Hao Chen menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, pada saat tabrakan mereka, Wang Yuanyaun merasakan bahwa Long Hao Chen memiliki kekuatan daya gedor di belakangnya. Kekuatan daya gedor ini sangat ganas, sampai-sampai dia harus mundur setengah langkah tanpa bisa menghubungkan teknik apapun. Jika dia memiliki peralatan dengan status yang sama dengan miliknya, jika dia tidak mengalahkannya, setidaknya dia tidak akan terpental ke belakang. Meskipun itu adalah perasaannya yang tulus, dia tidak berhenti pada kekuatan itu. Dia segera menyerang Long Hao Chen yang saat ini dalam posisi tidak stabil, dan perisai di tangannya berkedip, lalu tiga cahaya dan langsung menutupi tubuh Long Hao Chen. Meskipun Long Hao Chen hanya memegang satu pedang, kilau yang cemerlang di matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Setelah menguji lawannya melalui pertukaran pukulan sebelumnya, dia akhirnya mulai memahami Wang Yuan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak akan menahan diri lagi. Tiba-tiba, pedang flame-nya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan, dan sebuah suara keluar saat sinar itu mengarah ke Wang Yuan, yang sedang bersiap-siap untuk menyerang dengan perisainya sekali lagi. Pada saat yang sama, Long Hao Chen telah menyelesaikan mantranya dengan tenang, dan dengan kedua tangannya yang menggenggam pedang, sebuah skill Tornichas segera dipadukan dengan Shining Solar Strike-nya. Tiba-tiba, dua arc Shining Solar Strike dengan akurat diarahkan pada tiga cahaya yang dibuat oleh perisai Wang Yuan, dan menciptakan suara bertabrakan yang keras. Kali ini, Wang Yuan tentu saja menjadi lebih buruk. Keduanya memiliki budidaya energi spiritual internal yang sama, tetapi baru saja, dia pasti akan membubarkan kekuatan serangannya. Namun, kualitas perisainya tentu di atas pedang api, karena ia hanya terdorong mundur satu langkah. Tapi serangan ini juga secara bersamaan memberi Long Hao Chen kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan mengangkat tangan kirinya, pedang besinya yang baru dibeli muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, lantunan mantranya akhirnya selesai. Cahaya mengambang setinggi 1 meter, lalu sinar yang cemerlang muncul di punggungnya, ketika dua sayap terbuka dan memberinya penampilan bagaikan malaikat yang menakjubkan. Cincin cahaya berwarna emas dipancarkan dari malaikat yang jatuh di tubuh Long Hao Chen, dan seketika, seluruh tubuhnya menjadi tertutup dengan warna emas ini. Tingkat kelima, keterampilan Guardian Knight, Angelic Blessing. Keterampilan ini adalah sesuatu yang Ye Hua ajarkan kepadanya baru-baru ini dalam beberapa hari terakhir, setelah tingkat kultivasinya menembus ke langkah kelima. Angelic Blessing bukanlah keterampilan rahasia, tetapi keterampilan yang harus dipelajari semua ksatria dari tingkat kelima. Itu sangat praktis dalam situasi pertempuran nyata, karena itu adalah keterampilan jarak jauh yang tidak hanya bisa memperkuat diri sendiri, tetapi juga menjadi mitra dalam pertempuran. Dalam situasi di mana energi spiritual terus-menerus terkuras, adalah mungkin untuk memberikan esensi unsur cahaya ke semua keterampilan ofensif dan defensif tanpa mempengaruhi, atau mempengaruhi kualitas asli mereka. Meskipun amplifikasi atribut cahaya lebih rendah daripada Holy Sword, efeknya memiliki rentang dan durasi yang sangat baik. Keterampilan ini sangat penting bagi Guardian Knight dan timnya. Pedang api Long Hao Chen dan pedang besi halus di tangannya yang lain, itu telah dianugerahi dengan cahaya keemasan tersebut. Di bawah pengaruh Angelic Blessing, tidak hanya kekuatan ofensifnya yang ditingkatkan, perlindungannya yang secara signifikan juga telah diberikan pada peralatannya. Jika pedang api miliknya menderita kerusakan, senjata mana lagi yang bisa dia gunakan dalam pertandingan selanjutnya? Setelah diperkuat oleh Angelic Blessing, pedang besi hanya bisa berada pada tingkat yang sama dengan senjata sihir. Pure White Edge, Lightning Thrust, ucap Long Hao Chen. Kedua pedangnya meledak ke depan, saat 10 cahaya berkedip dengan kekuatan tak tertandingi saat menuju ke arah Wang Yuan. Wang Yuan tidak menyangka, bahwa setelah perisai Long Hao Chen pecah, ia akan beralih ke pedang ganda. Setelah tidak membuat persiapan yang cukup, lalu dia mundur selangkah, dan menggunakan perisai besarnya untuk menutupi bagian depan tubuhnya, dan itu benar-benar melindunginya dari serangan apapun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.